kalah sama kaum pria yang tiap hari menjadikan idolnya bahan gitu, tapi privasinya kuat gitu. Kok ini cewek kenapa tidak kuat gitu? Saya tuh jadi malu sebagai wanita. Iya, nah batas masih wajar. berhubungan sama ini ya, batas wajar ya. Kalau batas wajar istilahnya nggak berlebihan kan ya, tetap kan. Menurut mau Om mengidol gitu. apapun. Om kan sebagai orang normis gitu ya, bisa dibilang. Ya di sini batas wajar menyukai suatu hal ya, jadi nggak terbatas. Maksudnya kita ini dulu nih, mau ngebahas tentang K-pop atau tentang yang yang dari dulu sampai sekarang masih ada itu apa, yang suka anime itu? Wibu. Ya, wibu istilahnya. Biasanya gini, Ya. dua-duanya punya fans yang sama gilanya istilahnya, sama-sama gila gitu dan berlebihan. Yeah. Kalau K-pop sendiri fans gilanya kita bisa lihat dengan video TikTok ini. Tidak. Yeah. Kalau yang wibu-wibu, aku mungkin belum pernah sih yang lihat para anime lovers itu bikin konten yang sampai kayak gini kali ya. Tapi kayaknya pernah ada deh. Cuman sebatas edit foto aja Om. Jadi dia ngedit foto sama anime waifunya gitu. Oh iya. Kalau itu aku sering lihat ya. Tapi itu kan biasanya fotonya itu normal. Kayak misalnya cowoknya diam di sini dan si ceweknya lagi nyuapin cowoknya, atau si cowok nyuapin si karakter anime gitu kan. Ya kalau gitu sih harmless ya, nggak terlalu parah banget kayak yang ini ya kalau kayak gitu. Meskipun kalau ngelihat kayak gimana gitu, tapi aku nggak akan terlalu ngejudge banget lah. Istilahnya mungkin mereka emang suka kayak gitu dan ya udah, kalau kalian suka ya udah gitu. Asal jangan terlalu berlebihan sampai jadi kayak yang Maria Challenge yang salah arah itu gitu istilahnya. Ya maksudnya mereka bikin kayak gitu, ngedit kayak gitu, terus di-post ke media sosial, ya pasti bakal ada orang yang ngehujat kan istilahnya, atau ngecaci lah gitu ya, atau istilahnya ngebully ya. Mereka harus siap sama yang kayak gitu kan. Gak semua orang, bukan gak suka sih ya, orang ngelihatnya mungkin ada yang ngerasa geli gitu kan ngelihat yang kayak gitu. Misalnya aku foto terus diedit pinggirnya ada cewek dari karakter anime gitu kan, terus kesannya tuh kayak gimana gitu. ya orang mungkin ngelihatnya ya apaan sih, jijik gitu kan. Ya mereka harus siap sama opini-opini orang lain gitu. Kalau emang sama mereka di post ke media sosial. Cuman itu nggak istilahnya harmless ya dibanding yang ini gitu, yang Maria Challenge ini ya. Aduh. Kalau masalah anime lover itu aku juga pernah jadi anime lovers ya. Tahun dari 2010 waktu itu pertama kali suka anime. Dan berhenti itu dari sekitar 2013 ya, jadi cuma bertahan sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Ya dulu itu nggak banyak nggak banyak orang yang nyebut wibu ya dulu itu. Ya aku jadi masih dulu lebih sering aku dengarnya itu otaku ya kalau nggak salah. Otaku. Iya benar, ya, otaku. itu zaman 2012-2013 aku mulai ngedenger istilah otaku. Kalau waktu 2010 pertama aku jarang-jarang ngedenger kayak gitu. Dan makin kesini mulai kedenger istilahnya wibu gitu kan. Jadi lebih dari otaku. Mungkin ya aku nggak tahu kan. Iya. Aku berhenti anime 2013 itu karena waktu itu mikir, ya mungkin udah lagi bukan bosan ya, udah mulai suntuk sama anime gitu kan. Dari pertama kali masuk SMA gitu istilahnya. Aku mulai suka anime sampai 2013 itu hampir tiap hari mungkin ya. Dan lu anime ilegal. Dan 2013 aku mulai transisi ke TV series, TV series barat gitu kan. Waktu itu pertama suka kayak ke Arrow kayak gitu, dan sampai sekarang masih suka sama TV series. Tapi bukan berarti aku berhenti dari dunia anime sepenuhnya. Maksudnya paling kalau sekarang nonton yang mainstream gitulah anime. Misalnya season sekarang itu summer kan ya sekarang? Si summer kan? Sama. Summer aku nonton Sword Art Online yang
baru itu kan, aku emang dari musim-musim sebelumnya emang ikutin. Jadi istilahnya aku cuman nonton yang mainstream doang. Kalau nggak yang My Hero Academia kayak gitu. Ya kan. Jadi nggak kayak dulu. Kayak dulu tuh musim ini anime yang seru apa sampai ditonton. Diikutin gitu kan. Rilis semua kan ya. Kalau sekarang ya paling ya kalau lagi mau misalnya nonton hari Minggu doang gitu. Atau sebulan sekali. Jadi dikumpulin dulu gitu istilahnya. Satu anime. Tapi emang nggak kayak dulu waktu zaman sekolah suka banget. Dan dulu nggak terlalu berlebihan juga sih aku suka juga gitu kan. Nggak sampai gimana banget. Cuman gini, waktu aku di SMA suka anime itu, aku sempet ngeracunin teman sekolah. Maksudnya teman sekelas gitu kan. Yang nggak suka anime jadi suka anime gitu. Meskipun dia juga nggak sampai parah gitu ya. Waktu itu aku ngenalin dia ke Anohana, tuh Anohana? Iya Anohana. Ya, dia nonton itu dan dia bilang aku nonton itu nangis kadang. Cowok itu cowok ya. Iya cowok. Rata-rata nangis nonton itu. Itu cowok. Kemudian dia minta rekomendasi lagi ke aku. Minta dong anime rekomendasi yang kayak gini. Padahal dikasih yang 5 cm per second, bukan? Kok itu galau semua sih direkomendasiin ya. Itu kan ya aku sampai sekarang jujur aja gak pernah beres nonton 5 cm per second kan. Tapi teman aku waktu nonton katanya sedih katanya. Ya emang sedih banget. Nah, terus pernah ke adik kelas kalau nggak salah ya, satu orang, karena waktu itu aku ikut taekwondo kan di sekolah itu, dan adik kelas yang ikut taekwondo juga sama aku tuh di istilahnya mereka ngeliat aku lagi nonton anime kan di laptop gitu. Itu apa sih kata mereka, nyoba sedikit-sedikit sampai pada akhirnya hampir setengah kelas dari mereka itu suka anime gitu ya. Dan sekarang ada yang sampai kerja di Jepang karena mereka suka anime. Jadi istilahnya dia sampai suka sama budaya Jepang gitu. Tapi yang aku lihat mereka suka itu nggak berlebihan gitu. Mereka ngambil sisi positifnya, malah mereka jadi suka budaya Jepang gitu. Sampai dia pengen kerja di Jepang gitu, pengen tahu. Ada itu yang sampai sekarang itu masih kerja di Jepang gitu ya, adik kelas. Aku mikir gini, keren banget kata aku. Dia dulu cuman istilahnya dicekoki anime doang gitu sampai kayak gini gitu istilahnya. Jadi berlangsung lama gitu. Entah aku harus bangga atau gimana gitu. Yang pasti dia nggak terlalu berlebihan jadinya kan. Kalau aku malah jadi berkurang makin kesini nonton anime. Entah karena apa gitu istilahnya. Entah karena mungkin anime zaman sekarang itu berbeda sama yang dulu gitu, atau entah emang mungkin semakin kita bertambah usia kita pengen lihatnya yang lebih real gitu. Ya realistis, meskipun TV series juga gak realistis banget sih gitu. Iya. Tapi di dunia per K-popersan juga ya, sebenarnya ada juga yang gitu yang enggak toksik dan malah jadiin suka sama Korea itu motivasi buat dia, karena beberapa juga banyak sih. Ada yang sampai kuliah di Korea juga, terus ada yang dia itu cuman modal les doang, les privat bahasa Korea. Sekarang dia jadi bolak-balik Indonesia Korea jadi tour guide gitu, Om. Oh iya. Ya mungkin karena emang awalnya dia suka itu bukan cuman sekedar suka sama gimana ya. Jadi dia tuh sukanya itu emang sama yang mereka lakuin gitu. Iya. Kan kadang ada nih ya K-popers yang emang sukanya itu karena misalnya cewek K-popersnya itu, dan kalau K-pop itu laki-laki bukan sih? Iya. Grupnya laki-laki, bukan cewek gitu. Rata-rata, tapi sih ada boy bandnya ada, girl bandnya ada gitu. Tapi yang terkenalnya di kita tuh ya penyuka boy band gitu, yang orang-orang awam kenal mah gitu. Yang sebenarnya ada sih fanboy juga. Ya, yang aku tahu ya, maksudnya yang aku tahu temen gitu kan, dan termasuk Momo, yang suka K-pop itu cewek doang kan, yang aku tahu. Gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu suka cuman karena emang misalnya laki-lakinya ganteng atau gimana atau manis kayak gitu kan. Ganteng otaknya. Bukan cuman karena suka misalnya kayak musiknya mereka atau misalnya kayak dance-nya mereka gitu. Kadang ada yang cuman karena mereka cuman suka fisik merekanya aja gitu kan. Banyak-banyak kayak gitu. Ya, dan
karena mereka suka fisiknya doang, jadi mereka mungkin punya fantasi sendiri gitu kan, kayak gimana gitu. Benar, mereka tuh nggak mikirin Ya. sampai kalau misalnya mereka bikin kayak gitu, idolnya bakal digimanain gitu, pasti bakal lebih dihujat. Terus kalau misalnya idolnya sampai tahu kan mereka ngerasa itu dilecehin kan Om. Coba Om digituin misalnya sama orang yang nggak dikenal nih, difantasiin gitu, Yep. Om merasa terlecehkan nggak gitu? Iya pasti gitu istilahnya. Momo kan K-popers juga kan ya. Selain suka sama Jepang-Jepangan, awalnya aku cuma tahu Momo itu sukanya Jepang-Jepangan gitu kan. Iya, aku sekarang Setiap jadi kali amfibi. ya setiap kali buka status di WA pasti itu isinya drama Jepang atau musik Jepang gitu. Dan akhir-akhir ini ya aku lihat itu K-pop gitu. Oh mungkin dia sekarang beralih gitu, bertransisi ke dunia K-pop gitu kan. Iya. Enggak. Jadi coba apa sih yang Momo suka itu dari K-pop itu gitu? Aku ya, sebenarnya sih aku tuh suka K-pop juga udah dari dulu sih Om. Hampir barengan sama aku suka Jepangan. Pas aku SMP gitu. Dan aku suka sama K-pop itu ya suka sama idolnya, lagunya, dance-nya. Terus juga aku lebih ke apa ya? Kelakuan absurd mereka gitu. Otak kita terserah kita mau mikir kayak gimana itu kan. Selama kita nggak maksain pemikiran kita ke orang gitu. Itu bener. Misalnya Momo suka roti sobek misalnya. Ya udah gitu, tapi nggak usah Simpen di maksa otak kita ke sendiri gitu kan. ya gitu istilahnya. Kayak gitu. Ya, maksudnya diperlihatkan nggak masalah, tapi jangan sampai memaksakan gitu. Gimana ya ngejelasin? Istilahnya mau terserah lah, mau sukanya kayak gimana, mau suka sama apa itu istilahnya otak punya mau sendiri lah gitu kan. Terserah gue dong mau ngapain juga gitu. Selama jangan maksain ke orang lain gitu. Sekarang gini misalnya mau suka K-pop, maksa ke aku harus suka, itu baru salah kayak gitu kan. Maksaan itu, pemerasan hak seseorang. Ya bisa aja mau misalnya secara perlahan kayak ngeracunin aku gitu kan. Kecuali emang akunya mau ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya akunya udah nggak mau ya jangan paksa gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ya istilahnya menyukai apapun kalau berlebihan itu emang nggak baik. Benar. Buat kita itu istilahnya. Mau ngidol atau mau jadi wibu ya. Mau jadi wibu ya silahkan gitu istilahnya. Iya. Kalian tahu sendiri kan, maksudnya tahu konsekuensinya sendiri gitu kan. Ada sebagian masyarakat gitu yang nggak suka sama yang kayak gitu ya. Kalian nggak bisa memaksakan bahwa orang lain tuh harus suka sama kalian. Pasti akan selalu ada orang yang nggak suka. Gitu. Benar. Ya jangan berlebihan lah istilahnya. Karena kalau berlebihan nanti arahnya kemana-mana gitu kan Om. Ya yang nggak buat, ya kalau berlebihan istilahnya nggak baik buat mereka. Aku punya satu cerita nih ya. Dulu waktu masih kuliah, aku kenal satu cewek temen di bawah aku tingkatnya, kelasnya. Dia itu suka banget sama Jepang-Jepangan gitu ya. Mulai jadi grup musik Jepang. Jadi kalau anime sih dia nggak itu banget, tapi sukanya sama kayak musiknya gitu kan. Di Jepang juga ada idol gitu kan kalau nggak salah. Ada. Grup band, ya. Dia suka yang kayak gitu. Dulu dia sama aku tuh dekat, meskipun kita nggak pernah itu. Jadi istilahnya cuma teman dekat lah gitu kan. Ya. Aku nggak tahu kenapa waktu itu malah nyuruh ke dia berhenti untuk ngidol kayak gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2016. Aku nyuruh dia berhenti buat kayak gitu. Aku yang sekarang mikir bahwa yang aku lakuin dulu itu ke teman aku itu benar-benar parah banget. Istilahnya salah gitu. Aku punya hak apa sampai nyuruh teman aku itu buat berhenti dari yang kayak gitu kan. Istilahnya kenapa aku memaksa teman aku berhenti dari suatu hal yang dia sukai gitu kan. Aku juga bingung gak tahu kenapa gitu dulu. Kayak gitu. Sampai sekarang aku tuh pengen banget ngomong dan minta maaf ke teman aku itu. Sekarang kita udah lost kontak karena suatu hal gitu ya. Dulu dia emang sempat berhenti gitu.
karena aku yang minta dan aku nggak tahu kenapa aku nyuruh kayak gitu. Tapi sekarang dia udah, istilahnya setelah aku sama dia putus kontak, dia mulai ngelakuin yang kayak gitu lagi. Tapi emang yang aku lihat sih dia nggak berlebihan lah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngelarang kayak gitu. Itu satu hal yang emang sangat salah banget gitu. Aku harusnya nggak ngelakuin kayak gitu. Entah mungkin aku waktu itu belum terlalu dewasa ya. 2016 lah ya, 4 tahun yang lalu itu. 2016 aku masuk SMA. Dan sampai iya kan, bener. Keluar apa masuk gitu ya, aku lupa lah, pokoknya gitu. Lah, dilupa Amas. 2016 itu Momo udah, kan masih SMA ya, udah lulus juga. Bentar. 2000. Iya, aku lulus 2016 aku lulus. Itu aku lagi kuliah semester berapa ya, aku lupa. Udah lama lah. Soalnya aku keluar sekolah nggak langsung kuliah gitu kan. Jadi 2016 itu paling aku lagi di tahun kedua kalau nggak salah ya. Sekarang itu ya teman aku itu yang sekarang masih suka sama yang kayak gitu, dan setelah aku pikir-pikir ya apa salahnya kalau dia suka sama hal yang disukai gitu. Kok aku berani-beraninya ngelarang kayak gitu. Iya. Padahal yang dia lakuin gak berlebihan gitu. Iya. Emang sih aku ngeliat dia sampai beli barang-barang idolnya itu yang mahal, tapi kalau dia mampu ya udah ya terserah gitu, duit dia gitu istilahnya kan. Kayak Momo kemarin itu yang post di WA itu, dan aku sempat salah menduga. Iya, ya Allah. No. Tapi aku juga ya, untuk sekarang ini aku kan jadi suka K-pop nih, dan teman-teman aku yang dulu tahu aku suka di Jepang itu kaget, dan muncullah perdebatan dan kayak mereka menjudge gitu loh. Jadi why? Nggak tahu, mereka seakan ngatur, Depi kok kamu dulu wibu sekarang jadi K-popper sih? Atau misalnya aku udah di sekarang K-pop nih, terus aku bikin konten tentang wibu, Depi kok kamu katanya K-pop sekarang kok balik lagi sama ke wibu sih gitu kan? Itu kan hak aku gitu. Sedangkan aku nge-branding diri aku sebagai fangirl. Dia ngerti nggak sih fangirl tuh apa ya? Kadang suka gemes gitu. Mungkin mereka merasa terhianati karena karena dulu itu istilahnya Momo itu kelompoknya dia gitu, tapi sekarang Momo itu membuka istilahnya lebih gimana ya jelasin. Jadi nggak terbatas cuman ke Jepang doang gitu sekarang, tapi ke Korea juga gitu. Mungkin mereka merasa terhianati bahwa temennya itu malah jadi suka ke Korea. Mungkin dia nggak suka hal yang Korea-Koreaan gitu, dan pas Momo suka kayak gitu jadi merasa terhianati. Iya. Mungkin ya. Tapi ngapain ya dipikir-pikir, itu kan hak kita gitu. Kalau misalnya kalau ada orang yang tidak sejalur dengan dia ya udah gitu, gak usah perlu kayak mereka tuh ngerasa kayak terhianati gitu kalau kita pindah haluan. Padahal ya kita juga dulu gak begitu deket gitu. Ya namanya juga manusia punya sifat yang beda. Bahkan aku dulu kayak gitu kan. Ya benar. Sekarang alhamdulillah sudah lebih paham. Ya istilahnya orang mau ngelakuin apapun ya terserah mereka lah gitu kan. Kalau misalnya emang itu jelek buat mereka, kita kasih tahu misalnya ini jelek loh buat kamu kayak gini. Kalau emang itu jelek buat diri mereka ya. Kita udah ngasih tahu itu jelek, tapi dia masih tetap ya udah, kita udah ngasih tahu, kita udah nyoba gitu kan istilahnya. Tapi dia nggak mau ya udah gitu. Kalau dia teman dekat kita dan kita pengen ngebantu dia buat berhenti dari hal yang jelek ya dibantu gitu istilahnya. Iya. Benar-benar. Kalau misalnya si temennya itu kadang gini loh, kalau teman dekat ya kadang bingung kan. Di beberapa kasus bilang kalau emang dia teman dekat kamu harusnya nge-support dia gitu kan. Tapi yang dia lakuin itu salah gitu kan. Harusnya ngasih tahu. Nah, di ngasih taunya ini ada yang bilang ya udah meskipun teman dekat, kalau dianya nggak mau dibantu udah nggak usah dibantu. Tapi ada yang bilang dia itu teman dekat kamu itu harus ngebantu meskipun dia bilang nggak mau. Ini sebenarnya jadi agak terbagi dua ya untuk yang kayak gitu ya. Cuman balik lagi ke kitanya gitu. Ya kasusnya kan kayak gimana dulu kan.
kadang emang kayak gini, kita ngebantu temen ya. Misalnya dia kecanduan suatu hal gitu, misalnya K-pop ya aku ambil, tapi ini yang sisi negatifnya aja gitu ya. Misalnya aku punya teman yang kecanduan K-pop banget gitu, sampai berlebihan atau gimana gitu kan, sampai istilahnya ngerugiin dia sendiri, dan aku sebagai temannya nggak mau dong ngeliat teman kayak gitu kan. Pasti aku ngasih tahu, udahlah nggak usah kayak gini, itu berlebihan gimana gitu kan, istilahnya nggak baik ini. Tapi misalnya dia tuh udah dikasih tahu tuh tetap kayak gitu kan. Kan kita juga kadang kok udah dikasih tahu masih kayak gini sih. Udah sampai misalnya berbulan-bulan kita ngasih tahu gitu. Pada akhirnya kita capek sendiri kan. Nah, kita punya pilihan untuk berhenti atau buat melanjutkan itu. Misalnya kita udah deh, aku udah korbanin waktu aku buat dia biar dia misalnya sadar, tapi dianya masih kayak gitu, ya udah aku mau berhenti aja gitu daripada capek kayak gini. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mau punya waktu, punya lebih banyak tenaga buat ngebantu dia juga, oke-oke aja gitu. Jadi berhenti di tengah jalan atau melanjutin untuk membantu teman, sah-sah aja gitu kan istilahnya. Jadi nggak harus kita, kalau emang si temennya udah kelihatan nggak bisa dibantu banget gitu kan, ya udah gitu, mau gimana lagi, daripada ke kitanya juga malah bukan ngerusak, jadi malah merugikan ke kitanya juga kan. Kita udah korbanin waktu gitu kan, malah istilahnya berpengaruh besar ke kita gitu, jadi efek buruknya juga ke kita dapat lah gitu. Gitu. Oke. Jadi intinya kalau kita ngidol atau ngehalu itu harus sewajarnya gitu ya Om. Jangan sampai ngerugiin diri kita sendiri, ngerugiin orang di sekitar kita, dan juga jangan sampai merusak nama baik kita sendiri gitu. Iya, istilahnya ya, maksudnya kita kan nggak punya hak buat melarang mereka suka sama satu hal kan ya. Ya asal masing-masing pada sadar gitu bahwa kalau berlebihan itu nggak baik gitu, istilahnya. Nah itu. Jadi karena sudah kepanjangan, hampir 1 jam gak sih kita record? 50 menit sih kalau di aku. Tuh kan, 50 menit. Jadi kita cukupkan sekian. Ini bisa dibilang podcast gak sih? Ya, bisa lah podcast ya. Pertama. Podcast LDR gitu kan. Ya kan sekarang harus distancing gitu kan. Iya. Gak boleh deket-deketan. Benar-benar. Jadi semoga pembahasan yang kita bahas barusan bisa ada yang nyampe lah di kalian gitu. Terus juga kalian jangan lupa buat like video ini, terus komen juga pendapat kalian kayak gimana sih tentang challenge ini, terus tentang kelakuan orang yang suka sama suatu hal yang berlebihan gitu. Terus juga kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa kalian follow akun sosial dan jangan lupa kalian follow akun sosial media kita, ada di deskripsi nanti di bawah. Oke, dan yang terakhir subscribe. Ya. Bye-bye. Bye-bye.